Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pembelajaran tematik hari ini kita akan belajar bersama tema 7 subtema 1 pembelajaran 3. Anak-anak dapat membaca dan memahami materinya di buku Bupena 4C halaman 94 sampai 97. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak dapat mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia, menemukan informasi dalam teks, dan menjelaskan keragaman suku di Indonesia dengan benar. Baik, kita masuk ke materi yang pertama ya anak-anak. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis. Dari segi suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi memiliki aktivitas dan kebutuhan yang sedikit berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pantai. Keragaman agama, suku bangsa, dan pekerjaan juga saling berkaitan ya anak-anak, karena merupakan kekayaan bagi negara kita. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai agar tercipta persatuan dan kesatuan di Indonesia. Nah, berikut ini adalah sikap persatuan dan kesatuan yang dapat dilakukan, yaitu antara lain dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. Yang kedua, menghormati teman yang sedang beribadah, seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah. Yang ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Yang keempat, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui, seperti menghormati petugas kebersihan di sekolah. Materi yang kedua, menjelaskan keragaman suku di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman ya anak-anak. Salah satunya adalah keragaman suku bangsa. Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan mempengaruhi keragaman tersebut. Suku-suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Nah, berikut ini adalah contoh persebaran beberapa suku bangsa di Indonesia. Nah, wilayah Pulau Sumatera yang pertama, suku bangsanya ada suku Gayo, Aceh, Batak Karo, Sumatera Utara, Minangkabau di Sumatera Barat, Anak Dalam di Jambi, suku Talang Mamak di Riau, suku Pasemah di Sumatera Selatan, dan suku Enggano ada di Bengkulu. Nah, kemudian di wilayah Pulau Jawa, suku bangsanya ada suku Betawi, DKI Jakarta, suku Sunda di Jawa Barat, suku Jawa di Jawa Tengah dan Yogyakarta, dan suku Madura di Jawa Timur. Kemudian untuk wilayah Pulau Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat
Suku bangsanya antara lain suku Bali Aga, itu yang berasal dari Bali, kemudian suku Sasak di Nusa Tenggara Barat, dan suku Alor di Nusa Tenggara Timur. Nah, kemudian di wilayah Pulau Kalimantan, suku bangsanya ada suku Tidung, Kalimantan Utara, suku Dayak, Kalimantan Barat, suku Banjar, Kalimantan Timur, dan suku Dayak Bakumpai di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, ada suku Sangihe Laut, Sulawesi Utara. Kemudian ada suku Ampana, Sulawesi Tengah. Kemudian ada suku Toraja, Sulawesi Selatan. Ada suku Bugis di Sulawesi Tenggara dan suku Mandar di Sulawesi Barat. Kemudian di wilayah Pulau Maluku ada suku Ambon di Maluku dan suku Seram di Maluku Utara. Kemudian untuk di wilayah Pulau Papua ada suku Dani, yaitu suku Papua, dan Asmat di Papua Barat. Nah, demikian penjelasan materi dari Bu Ida. Untuk tugas, silahkan pada muatan PPKN, bacalah bacaan yang berjudul Faktor Penyebab Keragaman Masyarakat di Indonesia di buku paket tema 7 halaman 22 sampai 23. Buku paket yang pinjaman dari perpus ya anak-anak. Nah, setelah membaca, tuliskan faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia dalam bentuk peta pikiran atau mind mapping. Contoh mind mappingnya seperti ini ya anak-anak. Nah, ini bagian tengah dituliskan faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Setelah membaca nanti anak-anak tahu faktornya ada banyak sekali ya. Tuliskan yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa, dan yang kelima apa. Nah, tuliskan mind mappingnya dengan tulisan yang rapi ya anak-anak, agar Bu Ida lebih mudah mengoreksinya. Kemudian untuk muatan bahasa Indonesia, silakan anak-anak bacalah teks kebudayaan suku Minang di Indonesia pada buku Bupena 4C halaman 95 sampai 96. Kemudian kerjakan Ayo Berlatih nomor 1 sampai 4. Kemudian untuk muatan IPS, silakan anak-anak bacalah teks keragaman suku di Indonesia. Ada di buku paket tema 7 halaman 24 sampai 26. Itu lebih banyak lagi pada tabel keragaman suku bangsa di Indonesia. Nah, itu lebih banyak lagi suku bangsanya ya, dari wilayah-wilayahnya juga lebih lengkap. 34 provinsi. Nah, silahkan dibaca. Kemudian nanti tugasnya kirimkan video hafalan. Anak-anak menyebutkan 5 nama suku di Indonesia beserta wilayahnya. Jadi seperti pas waktu kemarin Bida tugasi hafalan agama, keragaman agama dan tempat ibadah itu ya. Jadi anak-anak misalnya contohnya seperti ini. Keragaman suku di Indonesia. Suku Jawa berasal dari Jawa Tengah. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Gayo berasal dari Aceh. Suku Sasak berasal dari Nusa Tenggara Barat. Suku Betawi berasal dari DKI Jakarta. Nah, nanti anak-anak bisa menyebutkannya yang beda dari ini tidak apa-apa. Yang menurut anak-anak mudah dihafalkan ya. Karena nanti tugasnya hanya menyebutkan 5 saja ya. Nah, demikian penjelasan materi dan tugas hari ini. Silahkan dikerjakan dengan baik. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.